Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, jemaah Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, kita tetap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memang tidak pernah berhenti putus-putusnya memberikan kepada kita rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa kepada kita. Maka kita mengucapkan salawat adalah untuk berterima kasih kepada Nabi kita. Karena begitu besarnya jasa Nabi kepada kita. Apa jasa Nabi kepada kita? Yaitu memperkenalkan kepada kita tentang agama Islam ini. Di dalam agama ini ada akidahnya, ada syariahnya, ada akhlak dan ihsannya. Bapak dan Ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul ceramah kita malam ini yaitu haji dan umroh. Jadi haji dan umroh. Tentu bagi orang-orang yang belum atau tidak dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, kaji ini. Dasarnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu hanya karena Allah. Bapak dan Ibu, jadi walaupun kita belum bisa melaksanakan ibadah haji karena daftar tunggunya, kotanya yang begitu sangat terbatas lama, tapi kaji tentang haji dan umrah ini Pak Haji, ya tetap kita buka, kita pelajari. Kenapa? Karena ini adalah syiar dari Islam, ya, syiar dari agama Islam. Nah, apa itu haji? Haji itu secara bahasanya kan menuju, ya, menuju itu haji tadi. Ya, kan menuju. Secara panjangnya haji itu adalah menuju ke suatu tempat tertentu, ya, pada waktu tertentu dengan cara-cara yang tertentu. Itu yang disebut dengan haji. Jadi haji itu adalah menuju ke suatu tempat tertentu. Apa itu tempat tertentu itu? Ya, Mekah dan sekitarnya. Itu Masjidil Haram dan sekitarnya. Itu tempat tertentu. Jadi haji tidak boleh ke Priaman dong. Kalau ada orang berpikiran haji ke Priaman atau haji ke tempat lain gitu, ya. Mana tempatnya yang dibatasi?
tempat tertentu, yaitu Mekah dan sekitarnya. Nah, kemudian waktunya tertentu. Waktunya ditentukan. Kapan waktunya, Bu? Nah, ya 3 bulan ya. Nah, 3 bulan. Udah boleh digeser-geser. Lama warna mah, ya diganti salah, ya bulannya, tahunnya, tidak bisa. Kemudian dengan cara-cara amalan-amalan yang tertentu pula, ya kan? Tidak boleh dibuat-buat. Itulah disebut dengan haji itu apa? Ya, jadi jelas. Nah, kalau sudah kita kunci pengertian haji seperti itu, haji itulah menuju berkunjung ke tempat tertentu, Mekah dan sekitarnya, ya pada waktu yang tertentu dengan amalan-amalan yang ditentukan. Kalau ada orang nanti buat-buat pemikiran, ide-ide baru gitu kan, itu menyalahi, sesat dan menyesatkan. Lalu apa hukumnya haji itu, Bapak dan Ibu? Wajib ya, hukumnya wajib. Nah itu, ya, man istata'a ilaihi sabila wa azim fin nasi bil haji. Jadi hukumnya wajib bagi orang yang mampu, sekali hanya seumur hidup wajibnya. Wajib. Kalau yang sudah kedua kalinya itu apa namanya? Sunat. Nabi itu hajinya sekalinya, Bapak, sekali ya. Padahal bisa Nabi tiap tahun haji, tapi umroh Nabi yang sering itu, ya kan? Jadi hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, kata istita'ah itu, mampu itu pertama mampu dari segi finansial, dari segi keuangan. Waduh, tanah cik, rumah cik, ada jual tuh untuk haji. Nah, di mana tinggal ya nak? Ya kan? Nah, itu belum wajib. Ya, ada biaya untuk kita selama di sana, ada biaya untuk yang ditinggalkan. Nah, ya, itu namanya istita'ah, wajib secara materi, kemampuan materi. Kemudian bagi mampu secara fisik, dari siku itu mamanya lari papa ke situ kan, itu kan. Nah, itu tidak wajib itu, ya kan? Ya matina di situ nak ada, kan? Nah, itu deh. Ya, kai matina, kai matisen lah ke situ nak ada, nah itu enggak. Ya, makanya kesehatannya. Nah, kemudian lagi, yaitu ada suasana yang aman. Kalau parang orang, ayo, boleh pergi haji. Atau pesawatnya mamanya rusak, ya dipasang itu, pokoknya itu. Itu mati. Ya, jadi itu disebut dengan istita'ah, kemampuan tadi. Nah, kalau yang kedua kali itu udah sunat itu, Bapak, sunat, ya kan, sunat. Yang wajib hanya sekali. Nah, Bapak dan Ibu, orang tasawuf, orang sufi gitu, mengatakan bahwa berkunjung ke Mekah adalah berkunjung ke rumah Allah, ya kan? Berkunjung ke Mekah itulah berkunjung ke rumah Allah. Kenapa? Karena ada Baitullah. Rugilah kalau orang, nah itu loh. Jadi berarti apa? Orang yang naik haji itu adalah orang yang mau berkunjung ke rumah Allah, menjadi tamu Allah, menjadi zair, penziarah, namanya berziarah. Orang yang berziarah ke rumah Allah. Kalau orang naik haji berarti dia berziarah ke rumah Allah. Itulah Masjidil Haram.
Mana lagi rumah Allah? Nah, ini masjid ini kan juga rumah Allah. Jadi ada orang ingin berziarah ke kuburan wali-wali. Aika waliko, kan? Abi dari ziarah ke kuburan wali-wali saya. Abi bitih. Padahal berdasarkan hadis bahwa berziarah yang paling utama dan paling afdol itu adalah berziarah ke rumah Allah. Berziarah ke rumah Allah. Kita ini Bapak dan Ibu disebut dengan zair, namanya orang yang berziarah ke rumah Allah. Tidak salah Bapak berziarah ke kuburan para wali-wali itu, tapi yang paling afdol, yang paling utama itu berziarah ke rumah Allah, ke masjid. Ya. Kita disebut dengan tamunya Allah. Nah, orang yang berziarah ke rumah Allah itu, nah, maka dia nanti di akhirat baik ke Masjidil Haram, ya, ke Masjid Nabawi, ya kan, Masjid Aqsa dan masjid-masjid lain itu, kalau terpaut hatinya kepada Allah, maka nanti di akhirat dia masuk ke dalam salah satu 7 dari kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan nanti kecuali naungan dari Allah. Yang lain diusir. Ingin Bapak Ibu masuk nanti dalam naungan itu? Air. Iyalah, harus karing lah itu. Yang diam-diam saja tidak mau tuh. Ya, yang kalau tidak 7, yang di luar yang 7 itu nanti diusir oleh Allah. Ada naungan itu, ada payung. Karena dia di akhirat itu panas, keringat sampai ke kepala, bahkan orang tenggelam oleh keringat itu, panas ya. Tapi ada orang yang dapat naungan dari Allah. Nah, salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya dikaitkannya, digantungannya di masjid. Ayo, jalan Pak. Kalau arti sebenarnya qalbuhu mu'allaq, dia digantungkan di masjid. Kok digantungkan? Ya, tinggal di sekolah. Itu maksudnya? Enggak, itu saya. Nah, orang yang maksudnya hatinya digantungkan ke masjid itu Bapak dan Ibu, beko akan pulang dari sore sana Pak ya. Keluar dari masjid itu beko pasang niat subuh besok aku insyaallah bisa dikobol. Itu maksudnya tuh Pak. Itu gantung itu. Udah dibuka lagi udah. Banyak lagi sekolah itu. Ya, betul. Nah, lihat pernah ibu coba mana itu bapak mana itu. Dia keluar masjid kok. Lah ya kan? Keluar dari situ tuh besok insyaallah mau salat subuh. Subuhnya betul-betul zuhur beko mau di situ tuh mau di situ lagi. Itu maksudnya digantungkan hati itu. Itu maknanya buat. Jadi hadis kok memang terlalu pakai nalar loh. Rumah. Iya, niat itu. Pasang azam, pasang niat. Nah, itu maksudnya menggantungkan itu. Nah, kalau lah misalnya beko sholat mau sholat itu berarti lah gantung aja. Insya Allah itu dia lata gantung hati di masjid kok, maka itu tidak mungkin hati ditinggalkan kan? Pasti ya Pak, nyapui hati itu boleh Pak. Nah, tidak tahu kali kerja itu. Tanda tidak bergantung hati sama itu. Oh itu, oh iya itu. Tapi lagi bergantungan. Itu kan dimaafkan uzur. Yang penting ada digantungan dia tadi. Nah, apa saja Bapak dan Ibu, apa saja ibadah kalau layak doa gantungkan kepada sesuatu tempat bergantung itu, maka kita akan ya mesti bisa melakukan.
Nah, biarlah fisik wako bapak ibu jauh dari masjid, tetapi hati masjid. Nah, ya biarlah jauh dari masjid fisik tapi hati ya di masjid. Itu namanya rajulun mu'allaqun bil masajid. Nah, sampai syukur dulu kalau ada yang mau bertanya Bang. Apa? Itu Pak ya? Itu masih belum. Pengertian digabungan itu dan masih Ada nilai. Diniatkan tadi itu niatkan. Diniatkan. Niatkan. Itu apa tuh? Sudah asar. Nah, ambo beko maghrib salat subuh salat asar berjamaah di masjid. Ya. Maghrib pada 10 Isya. Jangan lupa tuh Bapak. Kalau insya Allah model itu selalu Ibu, Bapak, ya pasti kaki aku akan didorong oleh Allah untuk ke masjid. Kenapa orang umpamanya belum sempat ke masjid? Karena mau menggantungkan, tidak pernah hati gantungan saja. Hati digantungkan di pasar, pasar digantungkan di mana itu di lapau, kadai. Ayo ke situ lah tuh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wajib haji yang pertama tadi. Dah ya. Bagaimana kan tidak bisa dengan rasa-rasa dulu. Nah, kan. Kalaulah ibu kerjakan rukun syaratnya haji tadi, ya kan? Kegiatan haji itu pertama kita memakai ihram dulu kan. Kemudian nanti ada tawafnya, ada sa'inya, ada wukufnya, ada melempar jumrahnya 3 kali, kemudian bermalam di Mina segala macam, ada itu kan. Kemudian tahallulnya. Sudah itu dilakukan, maka berbaik sangka sajalah kepada Allah. Insya Allah itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan itu itulah sebabnya sebelum kita naik haji itu watazawwadu, berbekal dulu. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik berbekal adalah takwa. Bekalnya? Itulah. Maka ada manasik hajinya. Khuzu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah, belajarlah tentang manasik haji itu. Manasik haji kan panjang gitu kan. Manasik haji panjang, lama waktunya kadang-kadang. Setahun ya. Udah kita pelajari itu, udah pelajari. Itu persiapan ilmu. Berapa lagi? Bekal apa lagi? Bekal mental. Bekal mental. Bekal spiritual. Di haji, di situ tuh nanti banyak masalah. Orang kadang-kadang badannya kabar udah nyelin dosa. Tersinggung seketik emosi Pak. Nah itu berarti enggak siap namanya mental itu namanya. Kasih kalanya disiapkan. Kalau sudah kita ikuti semuanya itu, maka insya Allah ya sudah sempurna haji tadi kan, sudah lengkap rukun dan syaratnya. Perasaan kurang apa teman-teman, itu kan perasaan. Boleh saja seperti itu, tapi kalau sudah kita laksanakan rukun dan syaratnya secara fikihnya, maka itu sudah sah haji kita, sudah tanggal kewajiban kita. Maka berarti kewajiban haji 1 kali itu sudah. Ada yang kedua kali, ya kalau sempat, ya yang kedua ini jatuhnya sunnah. Sunnah jatuhnya. Ya. Ya, Bu. Nah, sampai di mana tadi Bapak Ibu? Jadi itu haji ya.
Jadi dia harus istita'ah, mampu. Sekarang Bapak Ibu, haji itu, Mbak kebetulan skripsi Mbak S1 dulu tentang haji bahas nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji. Haji itu sebenarnya adalah simbol sebenarnya. Haji itulah simbol. Tapi simbol lebih gadang pengaruhnya daripada kata-kata. Ya, simbol itu artinya lambang Ibu, lambang. Haji itu adalah merupakan lambang. Lambang apa? Nah, di ihram ada lambang situ. Tawaf ada lambang. Ya, sa'i ada lambang. Wukuf ada lambang. Melempar jumrah ada lambang. Halo? Mabit ada lambang. Semuanya lambang. Nah, lambang apa? Tentu lambang apa? Kita mulai Bapak dulu. Pertama kan memakai ihram, ya. Itulah lambang apa tuh? Lambang bahwa kita ini ya di hadapan Allah semuanya sama semuanya gitu. Kalau di sini kita sholat boleh macam-macam warnanya ya. Bapak sudah warnanya macam-macam, ibu-ibu mukenanya macam-macam loh. Ya itu kan? Tapi kalau di situ bagi laki-laki tidak boleh berjahit. Ya. Kenapa? Lambang itu menunjukkan identitas seseorang gitu. Bu, kalau ada orang berpakaian bloreng itu berarti ini apa? Tentara berarti. Putih-putih itu berarti itu dokter namanya itu. Ya. Lambang orang bisa dilihat identitasnya dari segi pakaian. Maka pakaian ihram itu, pokoknya kalau perempuan nggak boleh pakai apa? Cadar boleh, kalau di haji juga harus buka. Nah begitu mana? Kita bapak laki-laki begitu, ya nggak boleh pakaian baru berjahit. Karena jahit itu nanti berbeda-beda loh. Gitu. Model jahitan. Nah, kalau yang kelasnya kelas tinggi, ya modelnya lain dulu, biayanya lain. Tapi ketika orang berpakaian ihram itu, maka ya sama semuanya. Itulah disebut dengan lambang itu, simbol itu, simbol. Ya simbol. Ini masih lambang simbol itu. Jadi dengan berpakaian ihram itu melambangkan bahwa manusia ini sama semuanya posisinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya. Ya, sama semuanya. Tuh. Ada apa lagi? Tidak berurutan, ada apa? Nanti ada namanya tawaf. Nah, tawaf tuh ada tawaf macam-macam ya Pak. Nah, apa lambang daripada tawaf itu? Simbol dari tawaf itu apa? Ya. Kemudian ada Ka'bahnya. Ya. Bahwa tawaf itu orang kalau udah masuk ke Masjidil Haram itu berarti harus bergabung ya. Maknanya bahwa tawaf melambangkan bahwa kita ini harus bersama-sama, harus berjemaah, masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah. Tidak boleh seorang-seorang itu. Karena al-jamaah itu rahmat, berjamaah itu rahmat, wal firqatu azab. Kemudian ada Ka'bah Bapak. Ka'bah itu berbentuk kubus. Bagaimana Ka'bah itu? Dari arah mana saja itu sah sholatnya. Beda dengan kita sekarang. Itu kalau melenceng itu kita bahwa sah apa? Itu kiblat itu entah apa itu. Tapi kalau di sana Bapak dan Ibu kemana saja? Ya, aina ma takunu. Fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, di situ ada wajah Allah. Itu maknanya Bapak Ibu. Ka'bah tadi. Apa lambang sana bahwa Allah itu di mana saja. Dia ada di mana saja. Itu lambangnya. Maka orang yang pergi
ke Baitullah itu, ke Makkah itu, pada hakikatnya dia adalah pergi ke rumah Allah. Oleh karena pergi ke rumah Allah, jangan sampai orang yang pergi ke rumah Allah itu tidak bertemu dengan kekasihnya. Kan kekasih kita adalah Allah. Itulah makanya sebelum haji itu butuh persiapan. Jangan sampai orang naik haji tujuannya adalah untuk apa? Untuk gagah-gagahan, ya, foto-foto, umpamanya, ya, atau mungkin ya mengharapkan itu itu, gitu, ya. Atau haji kan itu. Tidak ketemu nanti dengan kekasih. Bu, Pak, kalau umpamanya ya diundang oleh Pak Presiden, berarti apa? Berarti kita akan dihormati oleh Allah. Diundang oleh Allah untuk haji, berarti kita akan dihormati. Maka kata ulama, jangan sampai sekali orang yang naik haji itu akan ada dulu itu katanya. Perangai di Sikowo itu tabok situ. Iya tuh. Itu orang yang buruk sangka kepada Allah. Ya, karena kita akan diundang oleh Allah, hendak wa azin bin nas bil haji. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, sampaikan kepada manusia, ya, agar mereka melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana saya menyampaikan ya Allah? Allah yang menyampaikan ke hati kita. Karena waktu itu belum ada WA, belum ada apa. Bagaimana Nabi Ibrahim? Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, sampaikan, agar tahu. Nah, kalau kita dipanggil, orang yang pergi haji itulah merupakan dipanggil oleh Allah, sama dengan orang yang dipanggil oleh presiden, berarti apa? Dia akan dimuliakan oleh presiden, dihormati, disediakan tempatnya. Maka kalau ada orang mengatakan, kalau perangai di Siko, itu dulu perangai tempat itu, oleh karena berhasilkan dulu perangai itu dulu, bilu kan haji? Bilu. Maka karena kita menjadi tamu Allah, diundang oleh Allah, maka insya Allah kita berbaik sangka kepada Allah, akan dimuliakan oleh Allah sampai di situ. Maka apa namanya? Seandainya ada perilaku yang belum terubah, maka apa? Maka di sana Allah yang perbaiki. Aduh, seorang jemaah bapak muda, maaf ya. Ada tanya besar, ambo kaya haji, non sami bapak. Ambo suku buang angin, orang-orang daki anak, orang luasa gitu. Tapi setelah dia balik dari situ, melapornya itu, alhamdulillah di situ kebiasaan di kampung itu tidak ada seperti itu. Kadang-kadang ini yang membuat orang bawa takut, Pak. Alun sempurna, alun lengkap, alun siap, kami itu ada itu. Bahkan ada mengatakan belum dapat seruan lagi, seruan apa lagi? Seruan apa lagi yang dapat? Kalau mengatakan wa azil bin nas bil haji ya'tuka rijalan, akan datang orang nanti ke sini berbondong-bondong. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu yang belum diundang oleh Allah untuk datang ke rumahnya, maka undanglah Allah itu ke rumah kita. Itu. Kalau kita belum bisa mendatangi kekasih kita Allah di Mekah itu, maka undanglah Allah ke dalam hati kita. Itu masih bagaimana cara mengundang Allah ke dalam hati kita? Itulah kita dengan berdoa. Itulah kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, makna tawaf itu artinya lambang persatuan. Ka'bah itu merupakan simbol, ya kan? Dan di situ ada perjanjian. Lanjut nanti orang sa'i, ya Pak. Sa'i itu apa? Kan berlari-lari kecil. Dari
Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Bukan? Sejarahnya itu Nabi Siti Hajar. Lambangnya itu paham itu. Sa'i itu. Lambangnya pesannya apa Bu? Sa'i itu. Sa'i itu artinya berusaha. 7 kali ya Siti Hajar berusaha hanya untuk mendapatkan itu segelas air untuk bayinya. Kata 7 itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab itu bisa diurai ya. Tapi kalau baru sekali itu lah patah hati ya kan? Siti Hajar baru melahirkan gitu kan, ditinggalkan di tempat biwadin di suatu lembah, tidak ada di sana tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia, itu. Ibu-ibu, ya maaf ibu, kalau ibu waktu melahirkan dulu itu, dia ditinggalkan di hutan dari papa, ditinggalkan rumah sakit kan itu kan. Ini di hutan, di padang pasir gitu, di lembah. Tapi apa berusaha? Itu kan berusaha 7 kali bolak-balik. Mencari air gitu. Startnya di mana startnya? Dari Safa. Inna Safa wal Marwata min sa'atirillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan syiar dari Allah. Syiar dari agama Allah. Apa namanya? Berusahalah kita sekuatnya, sebanyak-banyaknya, tetapi start berusaha itu harus dimulai dari Safa. Apa itu Safa? Ma'us Safi namanya. Ini air putih ini Ma'us Safi namanya. Ya, air yang putih bersih. Artinya apa? Dalam usaha dalam hidup ini, ya tidak hanya sekedar berusaha, tetapi usaha itu harus dimulai dari yang bersih. Apa maksud bersih? Bapak-ibu bersih itu? Tidak boleh neko-neko. Ya, kalau karuh daripada hulunya, maka hilirnya bersihkan. Kebanyakan kini Bapak-ibu orang berusaha, tetapi usahanya tidak melihat lambang daripada sa'i tadi Pak Jidil. Tidak mulai dari yang Safa, ya kan? Ada dengan sistem sogok menyogok, dengan sistem ini dan itu kongkolingkong. Nah, tapi haji mengajarkan kepada kita, ya walaupun kita belum haji nih Pak, pesan itu tetap kita pakai. Berusahalah mulailah dari Safa. Akhirnya nanti adalah Marwah. Apa itu Marwah? Kepuasan. Kalau kita berusaha dalam hidup ini dimulai dari yang Safa, dari yang bersih, dari yang baik, maka pasti Pak akan berbuah nanti kepada Marwah. Marwah itu artinya adanya kepuasan. Walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai menurut yang kita inginkan, tetapi ada kepuasan. Tapi kalau usaha itu dimulai dari yang kotor, walaupun hasilnya bagus besar, tapi dia tidak akan bisa melahirkan kepuasan, kebahagiaan. Nah, itu lambang simbol daripada ya sa'i itu. Orang yang sudah tahu? Ya Pak, langsung. Misalkan umroh yang kita lakukan itu Ustaz untuk menyempurnakan haji. Oh itu umrah untuk menyempurnakan haji. Dia sama-sama perintah Allah tapi berbeda banyak. Haji, ya umrah, ya umroh. Kan? Kalau umrah kan hanya ya tawaf dan ya sa'i. Nah kemudian ya tahallul kan itu kan. Nah kalau haji ya itu beda. Jadi apakah umrah itu untuk menyempurnakan haji? Tidak Pak. Nah, tidak. Tidak. Jadi kalau di ini apa namanya umrah untuk menyempurnakan haji itu beda. Gitu. Ya kalau sholat ya kan itu. Kalau puasa ya. Kalau haji dengan umrah itu berbeda, walaupun sama-sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kalau kita haji itu kan ke Mekah misalnya, ke Masjidil Haram misalnya, tempat yang dibutuhkan.
dengan cara yang ditentukan. Nah, Kalau ke Madinah itu kan yang kita ke Madinah itu ziarah. Benar kan ke Madinah itu ke Masjid Nabawi itu kita pergi ziarah. ya betul ya. Jadi pergi ziarah kita kan ke Madinah gitu kan, Ah. karena di situ ada makam Rasulullah, Ya, Umar ya. dan atas Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, ya. Nah, itu Ustaz. Ya. Jadi yang haji itu sebenarnya kan 3 hari sebenarnya. Kalau 3 hari Pak, sebenarnya haji itu 3 hari cukup. Tapi kan itu 3 bulan kan itu kan. Nah, makanya ada nanti ya sholat di Masjid Nabawi itu termasuk juga kan itu. Itu apa namanya perannya namanya itu. Dalam rangka mempersiapkan diri mental. Tapi kan tujuan intinya kan pergi ziarah. Ya, ziarah ya, ziarah. Rukun haji kata Pak, tidak ada di Madinah. Nah, Memang hanya intinya ya, ziarah. Jadi ziarah. Nah, apa ada itu? Apa lagi? Kemudian tahlul. Apa itu tahlul? Mencukur rambut Ibu. Mencukur rambut. Maknanya itu. Bila dilakukan tahlul itu? Terakhir kan? Sudah sa'i kan? Apa maknanya? Kita sudah tawaf, kemudian sa'i. Tawaf dan sa'i artinya apa? Kan intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan kan itu. Ampunan. Nah, kenapa kok rambut yang dipotong? Rambut melambangkan hitam. Dosa itu hitam. Maka ajaran Aswad itu kan lambang, ya kan? Jadi kenapa rambut yang dipotong tahallul? Nah, dengan bertahallul itu berarti dengan dipotong rambut kita, maka diharapkan ya dosa kita akan terhapus. Walaupun orang habis tahallul, ya rambutnya tetap hitam juga. Tapi itu hanya simbol Bu, itu lambang, ya. Bahwa tahallul itu lambang. Mudah-mudahan ya dengan tahallul itu dosa terampuni. Itu kita. Bagi Bu. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah apa lambangnya? Ibu yang udah haji apa lambang? Apa pesan daripada wukuf Arafah? Nah, itu lambang bahwa kita nanti akan berkumpul di padang mahsyar. Ada yang mengatakan bahwa nanti padang mahsyar itu nanti itu kata ada pendapat ulama. Begitulah nanti manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, kemudian manusia berkumpul nanti di padang mahsyar. Berapa lamanya? Puluhan ribu tahun. Ya, belum dihisab oleh Allah, terkatung-katung. Tapi itulah tadi itu. Nanti ada orang yang tidak merasakan kepanasan di padang mahsyar itu di antara 7 tadi. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Nah, itu puncak daripada haji. Al-hajju Arafah. Haji itulah di Arafah. Maka bagaimanapun orang kalau sakit segala macam itu dibawa ke situ. Ya, kenapa? Karena itu puncak. Puncak daripada haji. Kata orang-orang yang sudah haji itu, ibu bapak mungkin ya merasakan itu ibadah. Tanpa terasa kamarnya air mata mengalir dengan deras ke sana. Ya gitu Pak. Kenapa? Karena memang itulah keajaibannya digambarkan seolah oleh Allah SWT bagaimana dosa-dosa kita. Tapi ya pada saat itulah Allah menurunkan ya maghfirahnya. Nah, kemudian apa lagi? Waktu sekali. Kemudian melempar jumrah 3 kali Pak ya? Apa maknanya itu? Alam maknanya melempar setan. Ada orang kabarnya dia kurang batunya nyampe sepatunya sandalnya. Bapak dan Ibu, dibahas oleh para ulama bahwa melempar jumrah itu adalah merupakan lambang kita berperang dengan setan, melawan setan. Itu sebabnya Bapak Ibu, setelah kita kemarin selesai melaksanakan ibadah puasa,
Lalu kita baca minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah dan kemenangan. Menurut pakar tafsir Profesor Dr. Qureshihab, kata Qureshihab bahwa faizin itu artinya bukan menang. Salah itu, ya, bukan menang artinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita lebih banyak kalahnya kadang-kadang dengan setan iblis daripada menangnya. Kenapa? Tapi apa maknanya kata Qureshihab pakar tafsir? Makna faizin itu adalah kita beruntung, selamat setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan kemarin, maka dosa-dosa kita diampuni, maka jadilah kita menjadi orang yang selamat, bersih, dan lahir seperti dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan tidak ada dosa. Itu maknanya minal aidin wal faizin itu. Kodak menang. Kalau menang itu berperang terus Bapak. Sampai akhir hayat kita akan berperang terus dengan iblis itu. Kadang-kadang baru 1 Syawal kemarin atau 2 Syawal udah mulai kalah oleh iblis itu. Sholat udah mulai terlambat. Nah itu kalah nggak menang. Jadi bukan faizin itu artinya menang. Jadi Bapak dan Ibu, ya melempar jumrah itu merupakan lambang bahwa kita akan selalu ya berperang menghadapi iblis. Dilambangkan dengan melempar ya jumrah 3 kali. Nah Bapak dan Ibu, kemudian lalu nanti setelah orang melaksanakan ibadah haji, lalu ada muncul istilah namanya haji mabrur. Ada itu ya? Apa artinya haji mabrur itu apa? Hah? Orang mengatakan haji mabrur itu adalah haji yang sah. Itu tidak sah. Sebenarnya kata mabrur itu, kata Qureshihab, mabrur itu berasal kata abarra yubirru. Apa artinya? Yaitu aku berjanji. Orang yang naik haji itu mulai dari tawaf, sa'i, melempar jumrah, kemudian dia wukuf di Arafah, pada hakikatnya dia adalah berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Dia akan selalu berjanji kepada Allah. Sesampai nanti di tanah air dia akan berjanji, tetap selalu memegang teguh, yaitu pesan-pesan Allah tadi. Akan tetap selalu berjanji kepada Allah untuk berperang dengan iblis dalam menghadapi godaan-godaan iblis itu. Itu yang dimaksud dengan haji mabrur tadi. Ya, itu haji mabrur. Jadi mabrur tadi adalah kontrak gitu, semacam perjanjian kita kepada Allah. Maka orang diukur hajinya apa namanya itu, sempurna, sah atau tidak sahnya, lihatlah ketika dia kembali nanti ke tanah air. Apakah kalau di melempar jumrah dia berjanji dia akan berperang dengan setan, tapi setelah sampai nanti di tanah air dia berkawan dengan setan, berarti janjinya diingkari. Itulah kata M. Qureshihab makna daripada haji mabrur tadi, yaitu orang yang memegang teguh janjinya kepada Allah SWT, sebagaimana dia sudah berjanji ketika melaksanakan ibadah haji itu. Nah, Bapak dan Ibu, nah itulah pembahasan kita tentang ibadah haji. Walaupun kita sudah pernah atau mungkin belum atau ya sulit kemungkinan akan haji, tetapi ini tentu kita bahas juga. Apa intinya? Kalau ada orang diundang ke sana oleh Allah, tetapi kita belum sempat haji, kita undang Allah, sehingga merasakan kita dalam hati kita itu ya bahwa Allah itu ada. Itulah namanya perasaan keimanan bahwa Allah itu ya bersama kita. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu. Ya. Khutbah ketika wukuf di Arafah. Nah,
Kan nampak tuh di siaran televisi kan ada. Kalau secara umumnya itu kan ada imamnya. Ya paham ya? Memang ada khutbah secara resminya kan itu di hari itu gitu. Kan itu orang Mekah itu mana? Ya muftinya, ulamanya itu yang khutbah. Ya, nah, berarti kan apa di apa namanya? Supaya mengerti orang itu kan, nah, supaya mengerti, kemudian dibolehkan ya pembimbing haji tadi yang khutbah. Tapi yang istilahnya yang resminya kan itu, ya resminya kan itu kan ada ya muftinya, ada imamnya, ada khatibnya berkhutbah. Itu. Ya. Ya. Jadi nanti kan ditunjuk oleh oleh kerajaan tadi. Nah, sama aja khutbah rayo gitu kan. Nah, di masjid kok ya, nah, saya khatibnya. Nah, itu bergantian. Nah, supaya mengerti kemudian ditunjuk pula pembimbing haji itu atau ulamanya yang berkhutbah. Ya, Pak. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.